Mikir-mikir belum? Saat lanjutkan sama bahasa Mandarin. Wih, asik. Kania mau ikut apa? Apa Anabel? Ilmuwan cilik. Oh, ilmuwan culik. Wah, keren. Kalau Kania sama Naila udah kepikiran belum mau ikut kelas apa? Belum. Aku sama Happy Cooking kayaknya. Happy cooking, seru. Oke, by the way sebelum nanti kita mulai kelasnya, Kamila nanya dulu nih, yang udah print worksheet siapa nih? Kecuali Fahima. Tadi Fahima bilang printernya lagi nggak bisa. Yang lain udah print? Oh, Naila juga belum. Oke, nggak apa-apa. Print apa? Kania udah, Anabel udah? Print apa? Worksheetnya? Kakak. Sudah. Udah, oke. Iya, Kania kenapa? Tak, sebenarnya nggak sempat print, tapi kakak tulis. Oh, nice. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Jadi sebenarnya worksheet hari ini tuh nggak harus di print sih. Jadi nanti kan kita mau latihan bikin surat. Itu bisa kalian tulis di mana aja nggak apa-apa. Terus siapa yang hari ini bisa menyiapkan kartu pos? Ada yang udah beli kartu pos atau bikin? Wah, Kania udah punya. Oke. Anabel udah ada kartu posnya? Belum. Oke, it's okay. Kalau Naila udah ada? Belum juga. Oke. Atau hari ini ada yang punya amplop? Ada yang siapin amplop? Ambil dulu ya. Oke. Jadi nanti kita mau latihan juga untuk menulis alamat di amplop gitu. Nah, seperti biasa, karena kita masih tunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, kita mulainya nanti 16 lewat 20 menit ya. Tapi kalau misalnya nanti sebelum 16 lewat 20 menit, semuanya udah lengkap, kita bisa langsung mulai, oke? Hai, Cila. Ini Cila bukan sih? Halo, ini siapa nih? Andra ya? Iya. Hai, kamu sama adik kamu namanya siapa tuh? Ebi. Hai Ebi, hari ini mau ikutan belajar ya? It's okay. Kalau mau di sini juga nggak apa-apa kok. Oke, buat Cila sama Andra, Kamila mau tanya lagi, udah print worksheet-nya belum? Belum? Oke, nggak apa-apa. Terus kalian ada yang punya apa tuh namanya? Kartu pos dan amplop mungkin? Kalau amplop ada tapi belum aku ambil. Oke, nggak apa-apa. Kalau aku printable-nya bisa dilihat dari laptop sih. Saya itu. Nggak perlu itu printable worksheet-nya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Yang penting siapin kertas sama alat tulis ya, karena nanti bakal coba tulis-tulis, oke? Kita tunggu siapa lagi ya? Ada siapa lagi ya? Sebentar aku cek dulu ya. Cila, Andra, Naila. Harusnya sih udah semua ya. Untuk yang suratnya kalau nggak pakai kartu pos atau kertas biasa, bisa pakai Canva kata-kata. Boleh, boleh. Pakai Canva boleh. Oke, kayaknya sih semuanya udah bergabung ya. Kalau gitu Kamila mulai aja ya kelasnya, oke? Oke, selamat sore semua teman-teman. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, jadi hari ini adalah kelas lanjutan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita udah kenalan sama penpal. Kita kenalan apa sih sahabat pena ya. Sekarang teman-teman udah ngerti semua sahabat pena itu apa. Terus minggu lalu juga kita latihan untuk menulis kartu pos. Ya kan? Kita desain kartu posnya sendiri, terus kita tulis kartu pos untuk teman-teman yang ada di Mungilmo. Nah, sekarang
Sambil Kamila share sebentar ya. Nah, sekarang Kamila mau tanya dulu nih, pengalaman teman-teman menerima kartu pos pertama. Walaupun ini masih kartu pos digital ya, kartu posnya belum benar-benar kartu pos yang asli, tapi kartu pos digital. Kamila mau tanya dulu, gimana sih rasanya dapat kartu pos, dikirimin kartu pos sama teman baru di kelas Mongilmo? Siapa yang mau cerita pertama kali nerima atau pertama kali nulis kartu pos rasanya kayak gimana sih? Oke, Cila silahkan. Rasanya kayak wow, merasa seru banget gitu. Kirim surat gitu. Kayak, Iya. baru pertama kali kayak menerima surat itu benar-benar baru pertama kali dari orang lain. Asik. Jadi benar-benar baru pertama kali nerima surat dari orang asing ya, dari teman baru. Ternyata rasanya seru banget ya, Cila. Oke, terus ada lagi yang mau cerita rasanya gimana sih? Kania mau share? Ya, saat pertama kali dapat itu kayak bagus banget loh, kayak keren banget. Kayak pertama kali itu seru banget loh bikin suratnya dan dapat suratnya. Iya ya, ternyata seru banget ya. Terus kita bisa tulis apa aja, terus kita bisa kenalan, bisa tanya apa aja ke teman baru. Ternyata seru ya. Ada lagi yang mau share? Naila mungkin? Pas aku terima suratnya kayak apa? Senang gitu karena kayak ditanya-tanyain apa gitu. Iya, jadi kayak, oh ternyata temen yang lain penasaran ya sesuatu dari kita, ya nggak sih? Oke, ada lagi yang mau share? Aku mau minta semuanya share deh. Fahima gimana rasanya? Senang aja sih Kak. Seneng aja sih. Oke, Fahima sebelumnya udah pernah nerima surat kah? Udah pernah tuker-tukeran surat sama orang kah? Atau ini baru pertama kali? Nah sama temen. Oh, pernah sama temen. Oke, sekarang kita tanya siapa ya? Anabel deh. Anabel mau cerita nggak? Kemarin waktu tulis surat, rasanya gimana sih? Atau waktu nerima surat rasanya gimana sih? Belum pernah sih menerima surat, tapi udah pernah ngirim surat yang waktu itu senang aja. Senang aja, oke. Jadi ini baru pertama kali nerima, tapi sebelumnya udah pernah kirim surat ya, Anabel ya? Oke, sekarang kita tanya ke Andra dan Ebi. Cie, Andra dan Ebi gimana nih rasanya pertama kali kirim surat, terus terima surat dari temennya. Rasanya gimana, Andra? Rasanya baru kayak pertama kali itu ngirim surat sama nerima surat. Baru pertama kali ya. Kalau Ebi gimana? Ayo Bi. Ebi belum ikutan ya. Nanti mungkin Ebi boleh ikutan tuh, kirim-kirim surat juga. Oke, jadi inilah sebenarnya tujuan utama dari kelas Penpal. Kamila itu pengen ngajak semua teman-teman untuk biasa kirim-kirim surat karena ternyata rasanya seru banget kalau kita nerima. Ini aja teman-teman kan baru terima secara virtual ya, secara online, walaupun ditulis tangan tapi dikirimnya masih via pos bohong-bohongan ya. Tapi nanti nih kalau teman-teman akhirnya mengirim surat fisik atau mengirim apa kartu pos secara fisik yang benar itu pasti rasanya lebih seru lagi. Oke, nah hari ini Kamila mau kasih tahu lagi pengetahuan yang lebih buat teman-teman tentang sahabat pena. Jadi kalau misalnya kemarin kita tuh belajarnya cuma, oh kalau sahabat pena kirim-kiriman surat lewat kartu pos, lewat surat yang ada amplopnya. Nah sekarang Kamila mau kasih tahu lagi ternyata jenis sahabat pena itu ada beberapa. Jadi nggak cuma surat yang fisik aja gitu. Jadi yang pertama ada namanya snail mail. Ya, snail mail. Ini bahasa Inggris namanya snail mail. Jadi kalau snail mail ini adalah surat fisik.
Jadi yang kayak kemarin kita pelajarin tuh, ada kartu pos, ada surat yang pakai amplop, itu pokoknya semua yang tulis tangan itu namanya sahabat pena snail mail gitu. Nah, terus selanjutnya yang kedua, di zaman modern seperti ini, banyak orang yang, aduh aku udah nggak bisa tulis kartu pos, atau misalnya, aduh kantor pos dari rumahku jauh banget, jadi aku susah kalau tulis surat tangan. Nah, jadi mereka menulisnya itu pakai email gitu. Teman-teman ada yang punya email atau semuanya udah punya email? Siapa yang punya email? Kak, Oke, email Aku punya. Oke, wah, jadi hampir semuanya teman-teman udah familiar ya, udah pernah atau udah punya email ya. Nah, jadi bisa juga nih teman-teman sama sahabat pena selain pakai surat yang tulis tangan, teman-teman juga bisa pakai email gitu. Oke, ada teman baru nih, ada Razik. Kita kenalan dulu yuk. Kita pause dulu, kita kenalan dulu sama Razik ya. Hai Razik. Halo Kak, Oke. Razik baru join karena ada Zoom lain. It's okay Razik. Razik boleh kenalan dulu yuk. Razik ke umur berapa? Terus rumahnya di mana sih Razik? Aku Razik Habibi Alamsyah. Kalian bisa manggilku Razik atau Razik Habibi Alamsyah. Umurku sudah mulai 8 tahun. Aku tinggal di Kalimantan Timur. Wah, oke. Salam kenal ya Razik. Jadi sekarang Kamila lagi menceritakan atau memberitahu jenis-jenis sahabat pena, oke? Nah, tadi sudah ada snail mail, ada email. Nah, yang terakhir adalah jenis sahabat pena digital. Jadi ini sama juga sih, karena zaman udah modern, sekarang banyak sekali website atau aplikasi dari handphone gitu ya, yang memungkinkan teman-teman untuk berkirim surat atau bertukar kabar sama sahabat pena teman-teman. Jadi kalau sekarang punya sahabat pena, pilihannya itu udah macam-macam. Mau tulis tangan bisa, mau tulis email bisa, mau pakai aplikasi juga bisa. Jadi semuanya bisa. Tinggal teman-teman pilih mau pakai service yang mana ya, mau pakai yang apa namanya, cara yang mana. Nah, sekarang nih, teman-teman ada yang pernah dengar nggak sih majalah Bobo? Ini majalahnya udah lama banget sih, tapi ada yang tahu majalah Bobo? Enggak. Oke. Oh, Razik tahu atau enggak? Karena masih langganan itu. Wah, masih langganan. Oke, jadi dulu ini sebenarnya Kamila tuh masih nggak tahu nih Bobo ini masih ada atau enggak. Ternyata Cila masih langganan. Jadi kalau gitu Bobo itu masih ada ya. Dulu waktu Kamila kecil, Kamila juga langganan namanya majalah Bobo. Nah, majalah Bobo ini tuh majalah yang paling favorit, kayak nomor 1 anak-anak, majalah anak-anak pada saat Kamila masih kecil. Jadi dulu karena kalau sekarang ya kita punya media sosial, kita punya TV, berteman via internet itu semuanya hal yang umum. Kalau dulu, wah Kamila nggak punya internet, nggak punya email, nggak bisa buka komputer, wah Kamila dulu nggak bisa apa-apa. Jadi dulu kita kalau dulu mau cari sahabat pena itu caranya lewat majalah. Jadi kayak teman-teman bisa lihat nih di sini gambarnya agak jadul, nggak apa-apa ya. Jadi ada foto-fotonya, di sini ada list gitu ya, ada beberapa foto-fotonya, dan di sini ada keterangannya nih, namanya siapa, umurnya berapa, alamat lengkapnya di mana. Terus kadang-kadang ditulis juga hobinya apa. Jadi data itu kita kirimkan ke majalah atau koran. Jadi misalnya waktu Kak Mila mau cari sahabat pena nih, biar orang-orang tahu Kak Mila dan tahu alamat rumah Kak Mila, jadi Kak Mila kirim surat ke Bobo, ke majalah Bobo untuk kasih tahu nama Kak Mila siapa, umurnya berapa, terus hobinya apa, seperti itu. Nanti
kalau Bobo udah menerima, nanti oh nih ada nih anak kecil namanya Kamila, namanya Mila, dia mau cari sahabat pena. Jadi nanti foto Kak Mila akan dipajang di majalah itu. Nah, terus waktu kita udah lihat gini, jadi teman-teman bisa pilih, aku mau berteman sama siapa ya, gitu. Misalnya Kania mau berteman sama orang yang hobinya membaca. Kalau gitu Kania bisa cari, mana ya yang hobinya membaca. Atau misalnya Annabel mau cari teman dari Kalimantan gitu ya. Jadi Annabel cari yang rumahnya di Kalimantan mana ya? Terus ketemu, ternyata Razik daftar juga. Jadi bisa kirim surat ke Razik. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau zaman dulu agak susah gitu ya untuk cari sahabat pena. Nah, kalau zaman sekarang teman-teman sangat beruntung karena gampang sekali untuk kita cari sahabat pena. Jadi Ada di internet. iya, semuanya bisa dicari dari internet nih. Barusan Razik chat Kak Mila katanya Razik suka baca buku. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di website ada beberapa pilihan, tapi di sini Kak Mila akan kasih tahu pilihan-pilihan yang aman untuk anak-anak ya. Jadi kan kalau kita cari sahabat pena ya, nanti Kamila juga kasih tahu tips-tipsnya gimana sih biar kita tuh punya sahabat pena yang aman gitu, nggak macem-macem gitu ya, nggak jahat, nggak macem-macem. Nah, jadi salah satu yang paling terkenal adalah website Student of the World. Nih, ya, dia itu teman-teman kalau ada yang punya worksheet, nah di worksheetnya itu Kamila jelasin tentang website Student of the World. Jadi Student of the World ini adalah website ya, di mana teman-teman bisa mencari teman dari seluruh dunia gitu. Tapi kalau di Student of the World ini semua komunikasi dilakukan melalui website-nya mereka. Jadi kita nggak bisa minta alamat, kita nggak bisa minta email gitu ya, karena semuanya komunikasinya lewat website-nya gitu. Oke, itu Student of the World. Terus ada lagi namanya Post Crossing. Ya, ini yang paling atas namanya Post Crossing. Nah, kalau Post Crossing itu juga website. Nah, tapi kalau misalnya Student of the World itu kalian bisa pilih gitu. Ah, aku maunya cari teman yang umurnya sama-sama 8 tahun atau sama-sama 10 tahun. Nah, kalau di Post Crossing teman-teman nggak bisa pilih. Jadi benar-benar secara acak misalnya, dapat teman yang mungkin lebih tua atau mungkin lebih muda. Dan kalau Post Crossing ini adalah website untuk saling bertukar kartu pos. Jadi nanti setelah kita masukin data, websitenya akan dikocok gitu ya, ngocok. Kayak kemarin Kak Mila kan ngocok ya, tiba-tiba, oh Cila harus kirim ke Andra gitu. Atau misalnya Naila harus kirim ke Kania gitu ya. Nah, jadi dikocok secara acak, kita nggak tahu dapat yang mana, tapi setelah itu kita harus kirimkan kartu posnya. Jadi benar-benar cuma kartu pos aja yang boleh dikirim. Makanya namanya post crossing. Nah, cara yang kedua ada namanya aplikasi Post Fun. Nih, Post Fun. Sebenarnya ini hampir sama Post Crossing, tapi kalau Post Crossing itu kita dari website, tapi kalau Post Fun itu aplikasinya ada di handphone. Jadi kalau teman-teman punya handphone, terus mau download aplikasinya bisa. Nah, yang terakhir, teman-teman punya Instagram nggak sih? Enggak. Nggak Aku punya. ada. Punya Itu nggak boleh dengan Instagram. Oke, misalnya punya Instagram tapi dipegang sama orang tua, misalnya dibantu sama mama gitu ya, atau dibantu sama kakak. Bisa nih. Jadi kalau di Instagram kita bisa cari namanya Razik punya, oke. Bisa dicari namanya Pen Pal Search. Jadi nanti di situ ada satu komunitas yang memang semuanya itu saling mencari sahabat pena gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak tentang cara-cara mencari pen pal? Cara-cara mencari sahabat pena? Student of the World itu caranya gimana sih? Nah, oke. Cila mulai penasaran. Student of the World ini gimana sih caranya? Oke, jadi hari ini
Kamila akan ajarin caranya. Kalau teman-teman ada yang punya laptop lain atau mau coba langsung, bisa ya kita langsung coba bareng-bareng nih. Boleh Kamila. coba Kak. Bentar, Kak, ambil HP. Boleh coba nanti atau boleh langsung coba sekarang juga nggak apa-apa nih. Oke. Jadi yang pertama, teman-teman buka websitenya studentoftheworld.com. Oke, ini Kamila kasih tahu step by step-nya ya, caranya satu persatu. Nah, ini kalau bukan .com ya, .info, sorry. studentoftheworld.info. Oke, teman-teman kalau misalnya mau langsung buka, mau langsung coba bareng-bareng boleh, atau misalnya aku nonton dulu deh, nanti aku coba sendiri boleh juga. Nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau udah kebuka, Tadi apa? students of the world.info. Oke, nah kalau udah dibuka nih tampilannya seperti ini. Nih teman-teman bisa lihat di layar ya. Tampilannya ada About Us, ada Pen Pals, ada Countries, School Games, dan lain-lain. Nah, yang perlu kalian buka, jadi sekarang kita bikin profile ya di Student of the World ya. Nanti kalau misalnya teman-teman bisa cari teman nih dari sini. Nah, setelah udah kebuka websitenya, teman-teman klik yang bagian yang ada kotak pos nih, Pen Pals of the World, diklik. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada go directly to my page or my mailbox. Terus ada find pen pal friends yang umur 0 sampai 24 tahun. Ada yang umur 19 sampai 99. Nah, jadi range usianya itu benar-benar luas banget. Teman-teman bisa cari, misalnya aku mau temenan sama kakek-kakek, nenek-nenek juga bisa. 9 tahun, Put. Banget. Kayaknya cara lupa baca. Atau misalnya mau temenan sama Slow misalnya respon kayaknya kalau kakek-kakek sama nenek-nenek. slow respon ya, iya. Nah, terus kalau misalnya aku maunya yang sebaya aja, ya udah pilihnya yang 0 sampai 24 tahun. Nah, sekarang kita mulai kita mulai coba bikin profile ya. Kita klik di sini create your own page and make friends. Jadi kita register dulu nih, diklik. Oke, kita klik sama-sama, akan muncul ini ya. Jadi teman-teman isi sesuai datanya teman-teman. Misalnya I am a girl or boy. Kalau Andra boy ya, Razik juga boy, yang lainnya girl. Nah, terus year of birth, lahirnya tahun berapa? Jadi nggak usah masukin tanggal lahir. Jadi cuma tahun lahir aja. Misalnya lahir tahun 2013 atau lahir tahun 2010. Saya 2012. Oke, lahir 2012 ditulis ya. Oke, lanjut ya. Terus first name. Nah, jadi ini tips ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mendaftarkan diri di website seperti ini, kalau bisa kita jangan tulis nama lengkap. Oke, ya. Untuk keamanan kita tulisnya nama panggilan aja atau nama depan aja. Nama palsu, jangan nama palsu sih. Ya boleh juga sih, tapi kalau nanti nama palsu, kalau misalnya nanti Cila udah berteman banget nih sama satu teman, terus temennya merasa, oh jadi nama asli kamu bukan, misalnya Cila nulisnya Shinta, jadi nama asli kamu bukan Shinta, gitu. Nanti dia merasa terbohongi. Jadi kita tulis aja nama asli, tapi nggak perlu nama lengkap ya, gitu ya. Jadi misalnya kalau Kak Mila ya udah deh tulis aja Mila, gitu. Terus country-nya. Nah, teman-teman tinggal di mana? Karena kita semua nih kebetulan tinggalnya di Indonesia, kita cari Indonesia. Gitu, ya. Nah, terus ini email address. Jadi email address ini optional,
Jadi teman-teman boleh isi atau dikosongkan juga nggak apa-apa. Jadi buat yang nggak punya alamat email, dikosongin aja juga nggak apa-apa. Tapi ingat, karena email ini adalah bentuknya informasi personal, ya. Jadi kan sebenarnya email tidak boleh diberitahu ke sembarang orang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tulis alamat email, jangan lupa pastiin orang tua kalian tahu kalau kalian masukin alamat email di sini, oke? Terus selanjutnya kita pilih deh foto atau karakter yang nanti akan muncul di profil kita. Jadi teman-teman bisa pilih nih, ada banyak kartun, bisa dipilih. Atau misalnya, aku mau pakai foto asli, boleh juga. Bisa di ini, insert a photo, jadi kalian bisa masukin foto kalian. Tapi ingat sekali lagi, kalau masukin foto harus foto yang sopan ya, jangan foto yang lagi tidur atau misalnya lagi, di mana gitu yang tidak sopan, jadi fotonya harus yang sopan atau kalau misalnya aku nggak mau pakai foto, ya nggak apa-apa juga, gitu ya. Jadi kalau nggak mau pakai foto tinggal pilih nih mau kartun apa, gitu. Karena ini sifatnya nggak wajib. Nah, selanjutnya kita ke bagian bawah. Oke, so far oke ya semuanya? Sejauh ini oke ya, bisa ngikutin ya? Oke, selanjutnya teman-teman cek, teman-teman bisa bahasa apa aja sih? Nah, jadi kalau misalnya, aku bisa bahasa Inggris, jadi pilih aja semua bahasa yang teman-teman bisa. Walaupun misalnya, "Aduh tapi bahasa Inggrisku kurang bagus." Nggak apa-apa, pilih Ada aja. translate di situ. Iya, dipilih aja karena kan nanti fungsinya kita punya sahabat pena dari luar negeri, jadi kita bisa sambil belajar bahasa, ya nggak sih? Jadi ada bahasa Inggris atau misalnya Kak Mila bisa bahasa Cina, jadi Kak Mila klik juga di sini. Terus misalnya, Kak Mila juga lagi belajar bahasa Korea, tapi sebenarnya belum bisa banget sih, tapi nggak apa-apa, dipilih aja gitu ya. Terus misalnya, selanjutnya setelah bahasa, kita pilih hobi. Nah, coba siapa yang hobi foto-foto? Ada yang hobi foto-foto nggak di sini? Kania hobi Kadang foto-foto. aku. Oke, Fahima juga. Nah, terus, siapa lagi yang hobi foto-foto? Andra suka foto-foto nggak? Enggak suka, oke. Sekarang siapa yang hobinya nih ada sports, hobi olahraga nih, siapa yang hobi olahraga? Saya Oke. Terus misalnya hobinya astrologi atau, suka masak atau suka belajar sejarah. Nah, teman-teman pilih aja nih. video game sama computing. Oke, tuh computing sama video games. Oke, kalau Annabel hobinya apa, Annabel? Painting, drawing, and art. Painting, drawing, and art. Oke. Kalau Naila hobinya apa, Naila? Reading, sama art. Oke, reading sama arts. Jadi ini untuk tempat di hobi ini teman-teman boleh pilih sesuai hobi masing-masing. Jadi nanti ketika ada orang yang melihat profil teman-teman bisa lihat nih, oh Naila sukanya reading, oh Kania suka foto gitu. Kalau hobinya nggak ada di situ gimana, Kak? Kalau hobinya nggak ada di situ, boleh nanti ditulis di remarks di bagian paling bawah. Jadi di bagian hobinya diklik aja sesuatu yang paling mendekati atau kalau nggak suka sama sekali yang ada di list ini ya dikosongin aja nggak apa-apa. Gitu. Terus selanjutnya setelah bahasa sama hobi udah diisi, ada 10 pertanyaan. Sebenarnya ini nggak wajib juga, tapi kalau bisa diisi. Jadi semakin banyak informasi, semakin menarik kan profilnya. Jadi semakin orang kayak, oh Cila suka ini, oh Cila suka itu gitu. Jadi ditulis nih, favorite color, warna yang paling disukain apa? Siapa yang suka kuning? Ada yang suka warna kuning nggak? Nggak ada, oke. Razik suka biru. Oke, yang suka biru selain Razik siapa lagi?
Cila suka. Oke. Aku suka. Oke, Fahima juga. Nah, jadi warna favorit ini dipilih juga sesuai yang teman-teman suka ya. Terus pilih juga nih misalnya hewan favorit, terus olahraga favorit ya. Ini makin spesifik pertanyaannya. Oke, setelah semuanya udah diisi ya. Nah, di sini adalah remarks. Nah, remarks ini nulis apa sih? Oke, nulis apa sih? Misalnya, di remarks itu teman-teman tulis perkenalan singkat. Misalnya gini, kalau Kak Mila nih tulisnya, "Hello, my name is Kamila. I'm from Jakarta. I like to play music and take a picture. Let's be friends." Misalnya gitu. Jadi nanti Kamila kasih lagi ya contoh-contoh remarks. Kalau mau dikosongin dulu nggak apa-apa karena nanti bisa diedit profilnya. Nah, setelah itu teman-teman yang terakhir adalah tulis password dan confirm passwordnya apa. Nah, ingat passwordnya itu harus yang mudah diingat, tapi jangan dikasih tahu ke sembarang orang ya, karena rahasia. Kalau udah lengkap semua, diklik OK, register. Gitu. Ini kita coba ya. Nah, Jakarta, misalnya let's be friends. Misalnya gini. Terus passwordnya apa ya? Oke. Nah, setelah ini ya udah lengkap semuanya nih misalnya. Kita klik OK register. Nih teman-teman boleh lihat. Setelah kita register, nah nih ya, your ad has been registered in the database. Nah, yang harus kalian catat adalah ini, reference number-nya. Ya, jadi jangan sampai lupa nih, reference number-nya. Misalnya Kak Mila nih, reference number-nya adalah 149, ya, 149 1015. Nanti teman-teman masing-masing punya reference number yang berbeda. Jadi ini yang harus diingat sama passwordnya apa. Oke. Terus kita klik OK. Nah, kembali lagi. Nah, jadi kalau profilnya udah jadi akan muncul seperti ini. Jadi yang tadi ads-nya itu, remarks-nya itu akan muncul di profil Kamila. Ini Mila umur 8 tahun, ini bohong ya. Umur dari Indonesia. Jadi karena Kamila tulis 2012 jadi munculnya umur 8 tahun. Nah, oke. Kalau profilnya udah jadi semua, sekarang kita kembali lagi ke website yang di depan ya, ke yang di depan ini. Nah, sekarang Kamila mau cari teman nih. Kamila udah punya profile, ya. Kamila mau cari teman. Terus mau cari teman yang umurnya mirip-mirip. Nah, Kamila klik pen pals yang find friends umur 20 sampai 24 ya. Diklik. Nah, ini akan muncul pilihan negara-negara. Jadi teman-teman boleh bisa pilih mau sahabat pennya dari negara mana. Misalnya Italia, atau Kanada, atau Cina, dari mana aja. Jadi misalnya Indonesia ada, Kak? Ada dong, misalnya ya Indonesia. Nah, nih misalnya Indonesia. Ya, atau misalnya aku mau cari yang dari Indonesia dulu deh. Nah, kita klik yang dari Indonesia. Nanti munculnya kayak gini nih. Nah, nih profilnya Naila udah muncul nih, ya. Hi, my name is Naila, ya. Terus kalau tadi yang lain udah register juga akan muncul. Misalnya ini ada Kania. Ini Kania bukan sih, bukan ya? Kania yang beda ya? Oh, itu kamu. Oke. Oke, Kania. Nah, ini berarti profilnya Naila dan Kania udah muncul nih. Kania pakai foto atau Naila pakai kartun. Ini profilnya Kamila juga udah muncul. Jadi di sini bisa lihat ya, remarks orang-orang tuh beda-beda. Jadi misalnya kayak gini. Jadi isinya tuh bisa beda-beda.
Nih, misalnya ada yang umurnya 18 tahun, 19 tahun, terus misalnya teman-teman, aduh aku bingung, aku maunya yang umurnya 8 tahun semua. Nah, bisa di filter di atas sebelah sini. Misalnya maunya teman perempuan aja, atau teman laki-laki aja, atau apa aja boleh deh. Misalnya umurnya dari umur 8 sampai 12 tahun deh. Terus teman-teman juga bisa pilih, aku mau yang sama-sama hobi foto. Aku nggak mau temenan sama yang lain, maunya foto aja gitu. Bisa di-search. Nah, Aku muncul deh. udah berhasil masuk. Terus ini pencet apa tadi? Oke, register. Oh, enggak. Sudah pencet itu. Terus yang ada gambar senyum. Habis itu halaman yang kayak keteranganku sendiri. Oke. Kalau gitu, klik lagi pencet lagi studentoftheworld.info. Jadi balik lagi ke halaman awal, Cila. Oke, ini. Iya, betul. Terus klik yang pen pals, yang ada kotak surat. Ya, Nah, terus baru find friends. Gitu. Nah, jadi kayak gini ya, Fahima. Aku waktu pencet oke register, tulisannya kayak enggak. Oke ya. Jadi oke. Nah, jadi bisa dilihat nih, oke, semuanya sekarang yang umur 8 sampai 12 akan muncul di sini gitu ya, di umur 9 tahun dan lain-lain. Nah, misalnya Kak Mila lihat wah, menarik nih profilnya Felicia. Dia sama-sama suka foto kayak Kamila, terus dia suka shopping, suka cooking. Aku mau berteman sama Felicia ini. Jadi caranya adalah klik my page, diklik profilnya Felicia. Nah, ini adalah profilnya Felicia, gitu ya. Jadi Felicia suka warna pink, suka anjing, suka gimnastik, terus suka musik yang relax, dan lain-lain. Terus Kamila mau tulis nih surat pertamanya. Jadi untuk kenalan pertama kali kan kita harus kirim surat ya. Nah, kita klik di SOTW mail atau Student of the World mail. Diklik. Nah, baru kalau misalnya itu kita harus masukin password yang tadi kita udah bikin ya. Kalau kita mau kirim surat, kita harus masukin password dulu. Oh, terus sama reference number-nya juga ternyata nih. Reference number 149 1015. Makanya kenapa teman-teman harus inget ya reference number-nya karena akan ditanya terus gitu. Oke, nah reference number-nya aku nggak keluar. Tadi waktu pertama kali bikin, setelah klik OK register, nah dia akan tulis tuh reference ID gitu. Kalau misalnya dia nggak muncul, nanti kalian bikin coba ulang deh. Nanti dia akan muncul tuh. Oke? Iya. Nanti Cila dan Fahima dicoba lagi ya. Ini ada chat apa nih? Oke. Fahima nggak keluar ya. Coba lagi ya nanti Fahima ya. Setelah di-register harusnya dia akan muncul tuh yang ada gambar smiley. Terus di bawahnya ada 7 angka reference number. Nah, misalnya ini untuk kita mau kirim surat ke Felicia. Jadi kita tulis misalnya, "Hai Felicia." Terus ini adalah isi message-nya. Gitu kira-kira. So far ada pertanyaan teman-teman untuk website ini? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau enggak, Ada. apa? Pertanyaannya apa? Aku udah dapat sahabat pena dari si .com yang tadi. Oh ya? Iya. Wah, oke, nice. Kalau gitu bisa mulai langsung kirim-kiriman surat tuh kalau gitu. Udah dikirim suratnya, tapi belum dibales. Oke, belum dibales ya. Kalau gitu ditunggu ya sampai dibales. Nah, selanjutnya Kamila lanjutin lagi ya. Hari ini setelah tadi kita bikin profile ya, kita udah bikin akun di Student of the World. Sekarang kita Kamila mau kasih tahu dulu nih tips gimana sih caranya menjalin pertemanan online yang aman. Karena kan tadi ya kalau kita lihat kita bisa pilih teman dari negara manapun, umur berapapun.
terus hobi apapun ya, kita tinggal pilih-pilih aja. Jadi yang pertama yang harus teman-teman ingat adalah teman-teman harus cerita ke orang tua kalau misalnya teman-teman daftar di website ini, ya. Jadi orang tua harus tahu kalau teman-teman, "Oh, Naila lagi daftar di Student of the World untuk cari teman baru. Oh, Fahima lagi, hobi lihat-lihat website ini untuk cari sahabat baru," gitu ya. Jadi pastiin orang tua kalian tahu. Terus tadi Kamila udah jelasin, pakai nama panggilan aja. Jadi kalau bisa jangan kasih nama lengkap. Misalnya tadi Razik kenalan pakai nama lengkap ya, panjang namanya. Nah kalau bisa tulisnya Razik aja cukup gitu. Jadi nggak perlu dikasih tahu nama lengkapnya. Oke, terus jangan kasih data pribadi ke sembarang orang. Kalau misalnya di teman-teman Nungilmu, karena kita udah saling kenal dan, orang tua juga bisa saling tanya, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di website, jangan kasih alamat rumah, jangan kasih nomor telepon ya ke sembarang orang kecuali teman-teman sudah benar-benar percaya dan orang tua tahu, ya. Terus jangan mau untuk diminta mengirim foto apapun. Misalnya, "Cila kirimin dong foto kamu lagi belajar." Hah? Jangan mau. Atau misalnya, "Anabel kirimin dong foto kamu lagi melukis." Nah, jangan mau ya, kecuali orang tua orang tua tahu gitu. Terus kalau misalnya, kita kirim-kiriman surat, kalau bisa menggunakan bahasa yang sopan dan jangan menyinggung, dan kalau misalnya teman-teman menerima kata-kata yang tidak sopan, nah harus dilaporkan ke orang tua. Jadi nanti orang tua bisa kasih saran apakah berhenti atau gimana gitu ya. Jadi, kita berteman cari yang baik-baik aja, oke? Nah, sekarang kan tadi setelah kita bikin profil, kita cari teman yang kira-kira cocok sama kita, sekarang kita mau tulis nih surat pertama, ya. Jadi surat pertama ini karena, Student of the World ini adalah website internasional, jadi nanti Kamila juga mengajarkan cara nulis surat dalam bahasa Inggris, oke? Nah, jadi misalnya nih, yang pertama, kita harus mengawali surat kita dengan menyapa. Ya, jadi misalnya bisa, "Halo, hai," gitu ya, atau "Dear siapa siapa siapa," gitu bisa. Terus, bisa juga terus setelah itu, setelah diawali dengan, menyapa, kita harus memperkenalkan diri, oke? Kita harus, memperkenalkan diri, nama kita siapa, terus kita tinggal di mana. Ingat, tinggalnya bukan, "Aku tinggal di Jalan Taman Duta 7 nomor 3." Jadi jangan lengkap ya, jangan kasih tahu alamat lengkap. Cukup bilang, "Aku, tinggal di Surabaya," gitu misalnya, Surabaya, Indonesia. Atau misalnya, "Aku tinggal di, Kalimantan Timur di Indonesia," gitu, atau tinggal di Medan gitu ya. Jadi jangan kasih alamat lengkap. Jangan, "Aku tinggal di Jalan Tarumanegara nomor 8, blok 3." Ah, jangan ya. Jadi cukup kota aja. Terus yang ketiga adalah ajukan pertanyaan. Jadi, kalau kemarin ya Kamila udah bilang misalnya kita tulis, "Aku hobinya membaca." Kalau kamu suka apa? Betul. Jadi kita harus tanya, jangan sampai cuma ceritain tentang diri kita aja ya. Kita harus juga tanya. Karena ternyata kayak tadi, teman-teman udah share, ternyata kalau misalnya orang nanya ke kita tuh seru ya. Rasanya tuh seneng ya, ada yang mau tahu tentang kita tuh rasanya happy gitu ya. Terus yang selanjutnya ada salam penutup. Salam penutupnya misalnya kalau baru pertama kali kita bisa bilang, "Salam kenal," gitu. Atau misalnya, "Jangan lupa balas, suratku ya," atau misalnya, "Aku tunggu balasanmu ya." Tuh ada ucapan, salam penutupnya. Nah, terus biasanya untuk surat pertamanya itu singkat-singkat aja. Jadi nggak usah nulis, seperti kita lagi nulis novel, cerita panjang gitu. Untuk surat pertama singkat aja 5 sampai 10 kalimat. Oke. Nah, sekarang kalau yang ada worksheet-nya, boleh dilihat atau yang
Belum print worksheet bisa lihat di layar ini adalah contoh surat pertama ya dalam bahasa Inggris. Kita bahas satu persatu ya. Pokoknya tenang aja kalau misalnya, oke Andra udah di print bagus. Jadi misalnya, aduh aku bahasa Inggrisnya belum bagus nih. Tenang, nggak apa-apa. Teman-teman bisa lihat Google Translate, bisa nanti kalau misalnya di tengah-tengah nulis surat nggak tahu mau tulis apa, boleh tanya ke Kak Mila. Atau bisa juga tanya misalnya di rumah ada kakak atau mamah gitu ya, bisa ditanya. Nih misalnya kita tulis Dear Danisa. Jadi Danisa ini adalah orang yang mau kita kirimin suratnya. Ya, misalnya tadi Kamila pilih namanya Felicia, umurnya 11 tahun, berarti Kamila tulisnya Dear Felicia gitu. Terus my name is Intan. Jadi bisa diganti sama nama teman-teman. My name is Fahima. My name is Annabelle gitu ya. My name is Naila. Terus I live in Jakarta, Indonesia. Nih, lihat ya. Jadi Kak Mila nggak kasih alamat lengkap, cuma kota dan negaranya aja, betul. Terus I am 10 years old, ya. Umurnya 10. Terus I am excited to talk to you. Aku semangat banget nih untuk ngobrol sama kamu, ya. Ini cuma contoh ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tulis yang beda juga nggak apa-apa. Terus Kamila mau cerita tentang hobi, ya. Karena ini kan yang terlihat ya di Student of the World kan ada tulisannya tuh hobi-hobinya. Jadi tulis deh, my hobbies are taking a photo and dancing. Nah, terus dikasih tahu karena dancing makes me happy. Karena nari itu bikin aku senang gitu. Terus ini dia pertanyaannya, what about you? Ya, jadi kita tanya balik. Kalau kamu, jadi nanti teman sahabat pena kita bisa balas, oh dia hobinya apa gitu. Terus boleh juga cerita tentang anggota keluarga. Misalnya, I have one brother and two sisters. Ya, punya kakak cowok satu atau saudara laki-laki satu, saudara perempuannya ada 2. Terus I love them very much. Terus kita tanya lagi nih ke teman kita. Do you have any brother and sister? Nah, terus setelah ngomongin keluarga, kita bilangin kalau misalnya makanan favorit ya. I like to eat bakso. Nah, kalau misalnya kita kirim surat ke teman Indonesia, kita bisa pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ke teman yang dari negara yang berbeda, pasti kan dia nggak tahu nih, apa sih bakso, ya kan? Kita boleh memperkenalkan, oh, bakso is one of the Indonesian food. Itu seperti meatball soup. Gitu. Terus kita tanya lagi, what's your favorite food? Nah, terus I love learning about foreign language because it sounds cool. It sounds cool. Jadi kayak aku suka belajar bahasa asing karena itu terdengar keren. Kalau misalnya, what are you learning about in school? Misalnya kita bisa tanya, kalau di sekolah kamu tuh belajarnya apa aja sih? Ya, do you have a favorite subject? Ada nggak pelajaran favorit? Nah, jadi salam penutupnya, I want to know more about you. Ya, aku mau tahu lebih banyak tentang kamu. Hope to hear from you. Semoga kamu balas ya, gitu. Talk soon, Intan. Nah, jadi ini adalah contoh. Sebenarnya untuk surat pertama nggak perlu sepanjang ini ya. Ingat, tadi Kamila bilang 5-10 kalimat aja. Jadi misalnya di surat pertama, teman-teman, aduh kalau ngomongin I like to eat something-something, aku suka makan apa, atau aku suka belajar apa, kayaknya kepanjangan deh, Kak. Aku mau kasih taunya aku dari mana dan hobi aku aja. Ya udah nggak apa-apa. Sesingkat itu juga nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah contoh-contoh aja. Nah, sekarang karena tadi salah satu poin penting kalau kita mau nulis surat ke sahabat pena adalah mengajukan pertanyaan. Ya, kita harus mengajukan pertanyaan, jadi jangan cuma cerita tentang kita-kita doang, karena harus mengajukan pertanyaan juga. Jadi ini Kamila kasih tahu nih kalau dalam bahasa Inggris, ya cara nanyanya tuh gimana sih gitu ya. Yang pertama, jenis pertanyaan pertama, what about you? Ya, oke. What about you? Jadi bagaimana dengan kamu? Terus bisa juga kalau kamu ya, kalau bahasa Indonesia
kita sering bilang, kalau kamu, aku suka makan durian. Kalau kamu, hobi aku baca. Kalau kamu, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu cara bertanya dalam bahasa Inggris. Kalau kamu, jadi kita tinggal kasih tahu kita gimana dan tanya kalau mereka apa. Nah, terus contoh yang kedua adalah, jenis pertanyaan yang kedua adalah apa. Misalnya, apa hobi kamu? Apa warna favorit kamu? What is your favorite color? Ya, what is your, kalau misalnya tadi Andra suka, siapa tadi yang suka main video games ya? Razik ya? Misalnya, I like to play video games. Terus misalnya, what is your favorite video games? Ya, jadi what is, kita bisa tanya seperti itu. Oke? Nah, itu adalah cara menulis surat pertama kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ini adalah mau itu snail mail, mau tulisan, mau itu surat yang pakai ditulis tangan, atau yang tadi lewat Student of the World, atau misalnya nanti lewat aplikasi, itu tips untuk tulis surat pertama kalian. Nah, Lego Movie, oke. Gitu. Jadi sekarang, nah sebenarnya di worksheet itu ada bagian yang titik-titik yang masih kosong-kosong, yang belum diisi. Ya, jadi teman-teman bisa isi itu sesuai teman-teman masing-masing. Jadi misalnya namanya siapa, umurnya berapa, oke? Jadi mulai latihan untuk menulis surat pertama, ya. Nah, selanjutnya, ya, sorry. Kak, aku sudah buat profile, tinggal dicari. Namanya Razik ya? Iya, age-nya 7, hobi video games. Oke. Oke, nanti kita cari profilnya Razik bersama-sama ya. Nah, sekarang nih, Kamila mau balik lagi deh ke Student of the World ya. Nih, kelihatan kan ya? Sekarang teman-teman lihat yang Student of the World kan? Tunggu. Aku udah masuk itu. Oke, jadi misalnya nih, kita balik lagi nih. Jadi kan kalau tadi nih misalnya contohnya Kamila mau kirim surat ke Felicia, kita kan kliknya di Contact Me, SOTW atau Student of the World Mail ya, diklik terus akan muncul seperti ini. Jadi di sini Kamila bisa nulis Dear Felicia. Karena sebenarnya ini kebetulan orang Indonesia ya, jadi Kamila bisa pakai bahasa Indonesia. Hai Felicia, gitu ya. Kenalkan, namaku Mila, umurku misalnya 10 tahun, ya contoh aja contoh. Jadi bla 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 bla, setelah itu kalian klik OK send ya. Nah, terus tuh kalau misalnya udah dikirim, nanti akan muncul di bagian sini. Jadi kita balik lagi ke sini, ke Pen Pal of the World. Kalau tadi kan kita untuk cari teman, kita klik yang kotak ini ya kan? Terus kalau mau pertama kali bikin profil, kita klik yang register. Kalau kita udah punya profil, kita masuk ke sini. Kita tulis reference number kita. Oke, jadi nah ini adalah reference number profil yang Kamila punya, yang asli ya. Jadi ini namanya Kamila, age-nya 25. Terus, hi, I'm from Indonesia. I love traveling and taking pictures and videos. Terus Kamila bilang, let's be friends, misalnya gitu. Nah, di bagian ini, jadi kalau misalnya kalian ada yang mau ditukar-tukar, aduh aku mau ganti remarks ini gitu. Kalian klik di modify. Atau misalnya mau tulis, aduh favorite color aku udah nggak kuning lagi, sekarang favorite color aku blue. Diganti aja di modify. Karena untuk ngecek ada nggak ya surat yang masuk untuk aku gitu ya, diklik di bagian my mailbox.
di atas sini, diklik My Mailbox. Nah, terus dia suruh masukin lagi nih password. Makanya kenapa passwordnya harus pilih yang gampang diingat atau dicatat, dan yang paling penting adalah reference number kita harus dicatat. Nah, ini deh. Jadi ini adalah beberapa surat dari teman-teman Kak Mila yang sudah Kamila terima gitu ya. Jadi bisa dilihat nih yang umurnya kecil-kecil ini 8 tahun, yang dari Indonesia biasanya itu adalah anak-anak dari kelas Mungilmu batch sebelumnya yang surat-suratan sama Kamila. Terus ada yang dari USA, dari Netherlands, dari Thailand, jadi banyak. Jadi teman-teman bisa pilih mau dari mana aja gitu. Ini ada juga surat yang belum Kamila baca nih. Nah, sebagai apa tuh namanya? Informasi, jadi ada nih batch lalu namanya Kivina. Dia sekarang aktif banget di Student of the World, dan sekarang teman dari luar negerinya udah banyak banget. Dan dia selalu cerita ke Kamila kalau dia dapat teman baru dari mana, lagi ngobrol apa, sering cerita sama Kamila. Jadi Kamila sih berharap nanti kalau teman-teman udah punya teman dari luar negeri juga kirim-kirim ya ke Kamila. Cari ya profil Kamila, namanya Kamila. Gitu. Dia cari berdasarkan nama bisa nggak sih? Nggak bisa. Kalau berdasarkan nama nggak bisa. Jadi benar-benar berdasarkan umur atau misalnya berdasarkan hobi gitu. Atau dari Indonesia gitu. Kita nggak bisa berdasarkan nama sih. Refnya Kak Mila tadi apa? Mau cari kamu. Nanti aku kirim surat ke Cila deh. Jadi nanti Cila dapat profil aku ya. Oke. Ada chat lagi apa nih? Kak, file yang... Oh, oke. Nanti Naila aku kasih tahu ya itu fungsinya apa. Nah, Tadi Azik live soalnya baterainya habis, tiba-tiba langsung mati laptopnya. Oke, nggak apa-apa. Fahima, aku belum cek tadi yang kamu kirim, nanti sebentar ya, nanti aku cek ya foto yang kamu kirim. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang balik lagi, kalau tadi udah yang online-online, sekarang balik lagi ke tradisional, surat-suratan yang tradisional. Kamila mau kasih tahu, kalau kemarin ya kita belajar tentang kartu pos, gampang aja ya, kita tinggal Kita tinggal tempelin perangko di sini dan tulis alamatnya ya di bawah sini. Nah, kalau kita nulisnya surat biasa yang di kertas, terus kita lipat-lipat, kan kita masukin ke amplop ya. Kita masukin ke amplop, kring, string gitu ya. Nah, kalau di amplop, cara nulis alamatnya gimana sih? Nah, jadi amplop itu ada 2 bagian, teman-teman. Bagian depan dan bagian belakang yang ada penutupnya. Ya, jadi amplop itu ada yang penutupnya itu bentuknya segitiga, ada yang panjang seperti ini. Jadi amplop itu jenisnya beda-beda. Nah, kalau misalnya di tampak depan ya yang polos, itu kita tulis alamat penerima. Jadi misalnya Naila mau kirim untuk Kak Mila. Naila tulis nama Kak Mila dan alamat Kak Mila di sini. Terus alamatnya Naila ditulisnya di belakangnya. Gitu ya. Terus perangkonya, jadi kalau untuk ngirim surat, kita juga tetap butuh perangko, sama seperti kita mengirim kartu pos. Tapi kalau di surat ini, kita perangkonya ditulis di pojok kanan atas, di atas alamat penerima. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang udah menyiapkan amplop, boleh ditulis, coba-coba tulis untuk penerimanya di depan sama pengirimnya di belakang. Nah, kalau di layar ini kan from Intan Wijaya. Nah, itu kan
bagian penutupnya ya, karena bagian penutupnya itu cukup lebar. Tapi kalau misalnya seperti ini, bagian ininya lebih lebar, kita tulisnya di bawah sini aja. Gitu, oke? So far ada pertanyaan cara nulis amplop? Nggak ada ya? Oke, nah ya misalnya ini ya, bagian-bagiannya. Jadi perangko ini adalah yang paling penting kalau kita mau kirim-kirim surat secara tradisional gitu. Nanti teman-teman ya kalau misalnya udah benar-benar punya sahabat pena, serunya adalah ketika kita nunggu balasan dari temen. Kayak deg-degan gitu. Kemarin ada yang deg-degan nggak nunggu surat dari temen? Deg-degan atau nggak sabar nunggu balasan dari temen? Ada yang ngerasa gitu nggak? Cila ya. Ya, jadi dulu Kamila waktu awal-awal pertama kali kirim surat, misalnya kirim surat lewat Student of the World atau kirim surat tulis gitu ya. Itu kayak kalau udah kirim surat, kapan ya dibalas? Dicek lagi, udah dibalas belum ya? Ternyata belum dibalas. Tapi tenang ya teman-teman, karena waktu orang untuk ngecek atau untuk kirim surat kan beda-beda. Jadi jangan ditanya lagi, please dong bales gitu, nggak usah kayak gitu. Tenang aja, surat kalian pasti akan dibales. Jadi makanya kalau kita mau jadi sahabat pena yang baik, kalau bisa ketika kita nerima surat, usahakan untuk membalas gitu. Terus selanjutnya, nah ini adalah bagian yang paling seru. Jadi kalau kalian nanti lihat, cek di grup WhatsApp, deskripsi di grup WhatsApp ini Kamila ada update sesuatu. Tapi nama Razik belum Kamila update, nanti Kamila akan tulis ya nama Razik. Jadi ini adalah challenge ya, challenge atau tantangan untuk teman-teman mengirimkan surat yang asli, surat tulis tangan, atau kalau mau pakai Canva terus di print juga nggak apa-apa sih. Pokoknya kirim surat ya yang pakai amplop. Misalnya, aduh aku pengen tulis surat, kayaknya kalau surat bisa ngomong lebih panjang, boleh. Jadi kirim surat yang pakai amplop ya, terus setelah ditulis tangan, dilipat, terus dikirim. Atau misalnya aku mau pakai Canva, nulis suratnya pakai Canva tapi panjang, ya udah bisa juga pakai Canva, di print, terus dimasukin ke dalam amplop dan dikirim. Atau bisa juga, aku males tulis panjang-panjang, aku pakai kartu pos aja deh yang udah jadi. Soalnya sekarang bisa beli kartu pos yang desainnya udah macam-macam, boleh juga. Nah, di sini Kamila udah pasangin nih secara acak ya. Jadi misalnya Andra kirim ke namanya Hudea. Jadi yang di blog ini adalah nama panggilannya. Jadi misalnya untuk menyapa kalian pakainya Hai Hudea atau Hai ini Kamila nggak tahu cara bacanya sih, Sandis, Candice misalnya ya, atau Charlotte ini. Nah, orang-orang ini tinggalnya ada yang dari Perancis, ada yang dari Korea, ada yang dari Itali, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Belanda, Netherlands, ya macam-macam. Nah, semua orang-orang yang ada di sini adalah teman-teman Kak Mila. Jadi, tapi ada juga yang umurnya, jadi sepupunya teman Kak Mila. Jadi dia umurnya cuma 10 tahun. Umurnya 10 tahun. Nah, kan ini udah Kamila pasang-pasangin ya, misalnya Andra harus kirim ke sini, Kania harus kirim ke sini, Annabel harus kirim ke sini. Jadi masing-masing dapat 2. Jadi boleh pilih mau kirim dua-duanya atau mau kirim salah satunya aja nggak apa-apa ya, boleh. Nah, terus misalnya nih, misalnya ya Naila kan dapat kirim ke Korea sama ke Itali. Terus Naila bilang, "Ih, tapi aku pengen kirim juga ke yang di Belanda, yang namanya Lisa." Boleh. Jadi ini semua ini adalah orang-orang terpercaya, semua ini adalah teman-teman Kamila, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman Kamila waktu Kamila kuliah di Taiwan, jadi sangat dekat sama Kamila dan mereka janji untuk membalas suratnya.
Jadi kalau mereka udah dapat suratnya, nanti kalian akan dikirimkan sama mereka, entah itu kartu pos atau surat, tapi mereka janji pasti akan balas. Jadi semakin banyak surat yang teman-teman kirimin, semakin banyak surat juga yang akan teman-teman dapat. Gitu. So far ada pertanyaan nggak? Netherlands itu Belanda ya? Netherlands itu Belanda, iya betul. Oke. Nah, jadi nanti nama Razik akan Kamila tambahkan ya, Razik. Tenang ya, nanti akan Kamila tambahin namanya Razik di sini. Gitu. Jadi, ya. Oh, nggak jadi Fahima. Oke. Jadi, ini adalah challenge. Nah, misalnya nih, Kania bilang, aduh, Kak, aku mau banget kirim surat, tapi rumahku sama kantor pos jauh banget. Karena kan ini harus dikirim ke kantor pos ya. Jadi nggak mungkin nih aku bisa kirim suratnya. Nggak apa-apa, tenang aja. Teman-teman bisa juga nanti misalnya suratnya ditulis tangan atau misalnya ditulis pakai Canva gitu ya. Nanti kalau misalnya benar-benar nggak bisa ke kantor pos, bisa kirim lewat Kak Mila. Jadi teman-teman kirim ke WhatsApp Kamila, nanti Kamila akan print suratnya dan Kamila yang akan kirimin gitu. Jadi nanti kalian juga akan dapat balasannya karena suratnya akan tetap Kamila kirimin gitu. Tapi kalau kalian bisa kirim sendiri, itu lebih bagus karena jadi kalian ngerasain tuh nempel perangko, kirim ke kantor pos, kan rasanya akan beda tuh. Tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa sama sekali, nggak apa-apa. Bisa minta tolong sama Kamila gitu ya. Jadi, siapa yang semangat? Foto apanya, Kak? Gimana, Fahima? Foto apanya kalau nggak deket sama kantor pos tuh foto apanya? Kalau misalnya nggak deket sama kantor pos, jadi kan kalian nggak bisa kirim suratnya langsung. Jadi kalian bisa nih, misalnya tulis tangan suratnya, misalnya Fahima untuk si Lucrezia nih, nggak bisa ke kantor pos, Fahima tulis tangan, atau Fahima ketik juga boleh, dan kirim filenya ke Kak Mila, hasil scan atau foto, atau ketikannya atau kanvanya, file kanvanya dikirim ke Kamila, nanti Kamila print dan Kamila yang akan pergi kantor pos untuk dikirim gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak menerima surat atau mengirim surat karena Kamila bakal bantu. Jadi kebetulan sekarang Kamila kantornya dekat sama kantor pos, jadi bisa ke kantor pos kapanpun. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Naila, ada yang mau ditanyain? Enggak ya? Oke, jadi semuanya semangat ya untuk nulis surat ya. Nanti kita saling share di grup. Jadi kalau misalnya Cila akhirnya udah selesai nih mau kirim suratnya, nah boleh fotonya dikirim ke grup. Jadi teman-teman yang tahu, wah Cila lagi kirim surat nih ke kantor pos gitu. Oke? Oke. Buat teman-teman yang kemarin masih tanya, Kak beli kartu pos tuh di mana sih? Sekarang di Shopee udah ada, di Tokopedia udah ada, atau di toko buku juga ada. Kayak kalau misalnya toko buku, teman-teman bisa cek. Biasanya mereka jual. Nah, kalau stiker perangko di mana? Nah, kalau perangko itu kita harus belinya di kantor pos sebenarnya. Tapi kemarin Kak Mila cek di Tokopedia sama Shopee, ternyata mereka ada yang jual perangko juga. Jadi kalau mau beli lewat Tokopedia atau Shopee, itu juga bisa sih, Razik. Oke? Nah, pokoknya nanti kalau misalnya di website Student of the World dapat teman baru, boleh juga diupdate ke teman-teman. Jadi teman-teman semua pada tahu. Ya, Anabel, apa pertanyaannya? Perangkonya harganya berapa? Nah, pertanyaannya pinter nih, Anabel. Jadi, berdasarkan pengalaman Kak Mila kemarin, kalau ke Eropa misalnya Perancis, Italia, Belanda yang ada di list ini, kalau ke Eropa itu 8.000 atau 10.000. Cukup. Murah. Murah atau mahal nih? Tergantung ya. Jadi 8.000 atau 10.000 satu surat atau satu kartu pos. Gitu. Jadi misalnya kirim dua kartu pos, berarti butuh 8.000 atau 10.000-nya 2. Jadi butuh 16.000 atau butuh 20.000. Kalau misalnya ke Asia, misalnya Korea atau
Taiwan itu 6.000 cukup. 6.000 cukup gitu. Murah ya. Nah, kalau ke Indonesia, nah nanti juga misalnya Kamila kirim kartu pos nih untuk Annabel. Kamila cukup bayar 3.000 atau 4.000. Jadi kalau sesama Indonesia dia 3.000 atau 4.000 aja, lebih murah gitu. Kak, kalau yang kirim lewat Canva nanti perangkonya gimana? Nah, kalau misalnya kirim lewat Canva, nanti tergantung desainnya Cila. Cila mau bikin kartu pos seperti ini yang bisa bolak-balik, terus pakai kertas yang tebel. Kalau kayak gitu bisa langsung kirim aja, perangkonya taruh seperti kita nulis di kartu pos. Tapi kalau misalnya Cila desain Canva-nya panjang gitu ya, terus kayak surat, nah berarti itu jatuhnya surat. Setelah di print, dilipat, dimasukin ke dalam amplop gitu. Nah, ya itu nanti biaya perangkonya. Perangkonya sama. Jadi untuk surat dan kartu pos harga perangkonya sama. Gitu. Oke? Jadi nanti Sebenarnya perangkonya Kak Mila. iya. Kalau misalnya kamu mau dikirimin sama Kamila, berarti Kamila yang bayar perangkonya. Tenang aja. Nah, jadi kalau misalnya sebenarnya harga perangko yang lebih tepatnya itu sebenarnya tanya ke kantor pos sih, karena kadang-kadang setiap kantor nggak beda-beda juga sih, tapi enaknya yang pasti itu tanya ke kantor pos gitu. Anyway, sekarang kita udah kelebihan 2 menit. Mohon maaf ya teman-teman. Pokoknya kalau setelah ini ada pertanyaan lagi mengenai challenge ini, atau misalnya mau share aja, akhirnya udah bisa bikin profile di Student of the World atau punya teman sekarang, itu update aja langsung di grup WhatsApp ya. Oke, sekarang terakhir kita foto bareng ya. Untuk kelas terakhir gimana? Oke. Ini kelas terakhir, Kak. Iya, betul. Cuma 2 pertemuan. Wow. Nah, karena Razik minggu lalu nggak ikut ya. Jadi ini Ya, pergi sama cowok. iya. Jadi nanti Razik bisa lihat rekamannya ya untuk minggu lalu gimana, oke? Oke, sekarang kita foto ya. Kak Trio boleh minta tolong fotoin nggak, Kak? Oke. Atau enggak, tunggu ya. Oke, Kamila fotoin aja deh ya. Oke, sebentar. Oke, smile. 1, 2, 3. Oke, bentar ya, Kamila cek dulu. Sebentar ya teman-teman. Kamila agak gaptek nih. Gimana sih caranya? Oke. Habis ini teman-teman ada jadwal apa? Nggak ada. Udah selesai ya semuanya? Yalah, malam Zoom. Yalah, kita malam-malam Zoom. Nanti di tengah itu. Oh, oke. Coba ya sekali lagi ya kita foto ya. Tadi kayaknya nggak berhasil. Oke, 1, 2, 3. Oke, semoga kali ini berhasil. Kok nggak bisa juga sih? Coba lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, oke, yang ini berhasil. Oke, kalau gitu sekali lagi ya, kita foto bergaya ya, teman-teman. Ya, pakai gaya ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Nice. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya kalau ada apa-apa, chat Kamila ya. Bye-bye. Terima kasih.